Ada sebuah pertanyaan yang seringkali muncul dalam benak saya saat saya kuliah dulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih seseorang bisa menjadi lebih cerdas dari sebelumnya? Beberapa jawaban muncul. Dan jawaban yang paling kuat adalah kita sebagai manusia dibentuk oleh konsumsi yang kita terima dari panca indera kita. Maka jika kita ingin menjadi seseorang yang lebih cerdas, tentu kita harus mengatur konsumsi yang diterima oleh panca indera kita. Dan tentu saja semua itu mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Dan di video kali ini saya sudah merangkum 24 kebiasaan yang bisa membuat kamu jadi semakin cerdas. Jadi kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama yang bisa membuat seseorang itu menjadi orang yang lebih cerdas adalah dengan rutin berolahraga setiap hari. Mungkin kamu akan berkata bahwa itu tidak menjamin 100% akan membuat seseorang menjadi lebih cerdas. Tapi orang yang sering dan rutin berolahraga setiap hari memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi orang yang lebih cerdas, karena saat seseorang berolahraga mereka itu menghasilkan BDNF atau yang disebut dengan Brain Drive Neurotrophic Factor, yang mana BDNF ini berfungsi untuk mempertajam fokus, konsentrasi kita, memperkuat pemahaman dan daya ingat yang kita miliki. Mungkin kamu sering mengalami di mana saat kamu selesai berolahraga, kamu mungkin terasa lelah, tapi kamu menjadi jauh lebih fokus daripada saat kamu tidak melakukan apa-apa. Inilah proses di mana BDNF ini kamu hasilkan dalam diri kamu. Tentu saja semua peningkatan indera, fokus, dan memori yang kita dapatkan saat berolahraga ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih mampu menyerap makna dari sebuah percakapan, sebuah peristiwa, atau apapun yang kita pelajari. Dengan kata lain, penyerapan dan penalaran yang kita lakukan bisa menjadi lebih matang karena kita memiliki ketajaman fokus yang jauh lebih tinggi dan konsentrasi yang jauh lebih pekat, yang mana bisa membuat kita menjadi lebih cerdas. Kebiasaan yang kedua yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya adalah kebiasaan memiliki jam atau waktu tidur yang cukup setiap harinya. Dan jujur saja, kita bisa menghabiskan waktu setengah jam sendirian untuk membahas alasan kenapa orang bisa cerdas dengan tidur yang cukup. Namun dari semua manfaat yang bisa kita dapatkan, saya hanya akan mengambil 2 aspek yang benar-benar menurut saya sangat bermanfaat dari peningkatan kecerdasan seseorang yang memiliki durasi tidur yang cukup setiap hari. Yang mana yang pertama adalah sebuah manfaat yang dimiliki proses tidur, di mana saat seseorang tidur, otak orang tersebut sedang memperbaiki dirinya. Karena saat tertidur, otak kita sedang beristirahat dan melakukan proses perbaikan diri karena tidak ada kerja keras yang terjadi. Saat otak kita tenang, semua sel-sel saraf yang ada di dalamnya memperbaiki diri dan memperkuat diri setiap malamnya. Yang kedua adalah proses tidur adalah proses memperkuat ingatan seseorang. Karena saat tidur, semua ingatan tersebut diolah dan disimpan pada tempatnya masing-masing.
Dan tentu saja proses ini sangat dibutuhkan oleh seorang manusia untuk menjadi orang yang lebih cerdas dari sebelumnya. Di mana tanpa adanya ilmu pengetahuan, tanpa adanya ingatan, kita tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar cerdas, bijaksana, dan bisa mengambil keputusan dengan tepat di situasi yang tepat. Kebiasaan nomor 3 yang mana bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih cerdas dari biasanya adalah membaca. Tentu saja membaca yang saya maksudkan di sini bukanlah membaca status di media sosial atau membaca hal-hal yang berbentuk remeh lainnya. Karena seperti yang kita sampaikan di awal, manusia itu tergantung apa yang dia konsumsi. Dengan kata lain, jika kamu ingin menjadi orang yang cerdas, kamu harus bisa membaca buku yang bisa meningkatkan kecerdasan kamu setiap hari. Kamu bisa membaca buku-buku tentang ilmu pengetahuan, tentang retorika, dialektika, logika, dan cara-cara berpikir lainnya. Dan tentu saja jika kamu ingin jauh lebih cepat berkembang daripada diri kamu yang sebelumnya, kamu bisa mencoba untuk membaca buku yang belum pernah kamu coba untuk baca sebelumnya. Di mana hal ini akan membuat kamu berpeluang untuk mengetahui jauh lebih banyak hal lagi daripada membaca hal-hal yang sudah biasa kamu baca sebelumnya. Sebagai contoh, jika kamu biasa membaca tentang buku fiksi, cobalah untuk membaca koran atau membaca buku-buku tentang psikologi. Karena kamu sudah dipenuhi dengan buku-buku fiksi, jika kamu langsung beralih ke buku-buku tentang psikologi, otomatis kamu akan mendapatkan 100% ilmu baru dari sebuah buku, setipis apapun buku tersebut. Berbeda halnya jika kamu membaca sebuah buku fiksi lagi. Kamu hanya akan mengulang ingatan atau pengetahuan yang sudah kamu ketahui, dan kamu hanya akan menambah sedikit ilmu dari buku tersebut yang belum kamu ketahui sebelumnya. Kebiasaan nomor 4 yang bisa membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih cerdas dari sebelumnya adalah dengan membiasakan diri untuk menulis. Karena menulis akan membuat kamu dipaksa untuk belajar lebih. Menulis memaksa kamu untuk memperkaya kosakata kamu, dan menulis akan mencerminkan sejauh apa kecerdasan yang kamu miliki dan pengetahuan yang kamu miliki. Proses menulis selalu membutuhkan retorika dan ingatan atau ilmu pengetahuan. Jadi saat kamu menulis, kamu tidak hanya membutuhkan satu hal seperti ingatan. Karena walaupun kamu mengingat sesuatu, kamu perlu merangkai kata yang benar-benar tepat untuk bisa membuat ingatan tersebut bisa tersampaikan dengan benar-benar mudah dipahami oleh orang lain. Karena mau bagaimanapun itu, satu hal yang dilihat oleh orang beramai-ramai bisa diingat dengan cara-cara yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Berbicara tentang menulis, ada sebuah kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh orang-orang hebat pada zaman dahulu, yang bisa membuat mereka itu diingat bahkan sampai saat ini. Karena seperti yang diketahui, menulis adalah salah satu cara untuk menjadi abadi. Seperti saat Socrates tidak mungkin dikenal jika Plato yang menjadi seorang murid tidak menulis apa-apa tentang Socrates ini. Karena tidak ada tulisan lain yang menjabarkan Socrates itu adalah sosok seperti apa, kecuali dari tulisan yang dibuat oleh muridnya yaitu Plato. Orang-orang lain pada zaman dahulu juga membiasakan menulis dalam diary atau jurnal pribadi mereka. Nah, inilah yang bisa kamu terapkan untuk diri kamu saat ini, karena menulis juga akan menghilangkan kamu dari penyakit Alzheimer
dan akan terus meningkatkan kognitif kamu untuk berpikir sehingga kamu menjadi orang yang lebih cerdas setiap harinya. Kebiasaan yang nomor 5 adalah bersosial. Ini mungkin sedikit bertolak belakang dari apa yang diketahui oleh orang kebanyakan, di mana orang cerdas biasa dikatakan atau dikait-kaitkan dengan orang yang suka dengan kesendirian. Namun untuk diingat bahwa kecerdasan itu bukan hanya tentang kecerdasan kognitif atau pemikiran. Ada juga yang disebut dengan kecerdasan emosional, yang mana kecerdasan emosional ini jauh lebih bisa didapatkan saat seseorang itu membiasakan diri untuk dikelilingi oleh orang lain. Dan bukan hanya itu, saat kita bersama orang lain, tentu saja kita akan mendapatkan masalah-masalah. Kita akan mendapatkan perbedaan-perbedaan pendapat yang mengharuskan kita untuk bijaksana dalam memilih sebuah pilihan atau tindakan. Disinilah kita akan diasah untuk berpikir lebih terang dan lebih jelas terkait apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena mau bagaimanapun itu, kita sebagai manusia selalu membutuhkan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan pikiran secara bersamaan untuk bisa mengambil keputusan yang benar-benar bijaksana untuk diri kita maupun untuk sebuah kelompok yang kita ada di dalamnya. Kebiasaan nomor 6 adalah dengan makan makanan yang bergizi. Ya, ini terdengar sedikit kekanak-kanakan sih, tapi begitulah adanya. Karena kita tidak bisa memisahkan faktor kecerdasan dan kesehatan fisik dan otak kita. Karena kalau otak kita secara fisik tidak sehat atau tidak dalam keadaan yang baik, tentu saja proses penyerapan informasi yang kita lakukan setiap hari akan tidak maksimal. Otak selalu membutuhkan protein-protein yang bisa membantu dia untuk bekerja dengan maksimal dalam proses pengolahan informasi maupun pencernaan informasi dalam bentuk apapun itu. Maka dari itu sangat penting untuk membuat otak secara fisik bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lebih sehat. Kebiasaan nomor 7 adalah dengan belajar hal baru. Ya, belajar tentang sesuatu yang sudah biasa kita lakukan setiap hari hanya akan membuat kita berkembang sedikit dari yang bisa kita dapatkan jika kita belajar tentang hal baru. Apalagi di zaman modern ini, kita bisa mengakses informasi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kita bisa belajar hal baru dari mendownload buku-buku elektronik. Kita bisa mendapatkan pelajaran atau ilmu-ilmu baru dengan menonton podcast atau mendengarkan sebuah video motivasi atau video-video yang berbau pelajaran lainnya. Kita juga bisa mendapatkan ilmu baru dengan langsung mempraktikkan apa yang kita pelajari. Seperti saat kita ingin belajar melukis, kita bisa langsung melukis. Kita juga bisa langsung bermain musik jika kita ingin belajar, tentu dengan panduan-panduan yang bisa kita dapatkan melalui elektronik atau internet. Kebiasaan nomor 8 yang bisa kamu terapkan, yang mana saya sendiri terapkan dan benar-benar memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan berpikir atau cara berpikir saya adalah dengan belajar bahasa asing. Paling tidak, saya bisa memberikan 3 manfaat yang bisa kamu dapatkan jika kamu mulai membiasakan diri untuk belajar bahasa asing.
yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan kognitif kamu, yang kedua meningkatkan daya ingat, dan yang ketiga meningkatkan fleksibilitas mental. Karena seperti yang kamu ketahui, setiap kita belajar bahasa asing, otak kita selalu dipaksa untuk mengingat tentang kosakata baru dan mengingat cara untuk menggunakan kosakata tersebut dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, disinilah kemampuan otak kita itu diasah untuk mengingat dan berpikir tentang pemahaman dan cara penggunaan kosakata dalam konteks-konteks yang sangat luas. Kebiasaan yang berikutnya adalah dengan bermain musik. Bermain musik sendiri memiliki manfaat-manfaat yang sedikit mirip dari belajar bahasa asing yang sudah kita bahas tadi. Seperti kemampuan kognitif yang meningkat, kemampuan memecahkan masalah yang meningkat, dan juga koneksi antar syaraf di otak kita yang menjadi semakin kuat. Dan selain itu, ada dua manfaat lain yang tidak dimiliki oleh aktivitas lain selain bermain musik, yaitu menenangkan hati dan menghilangkan stres. Maka dari itu, belajarlah untuk bermain musik agar kamu bisa menjadi orang yang lebih cerdas secara emosional, bahkan secara kognitif setiap harinya. Kebiasaan yang nomor 10 adalah dengan mengurangi penggunaan handphone atau gadget. Memang tidak bisa dipungkiri, penggunaan gadget bisa membuat kita mendapatkan informasi dengan sangat cepat. Tapi ketahuilah, dalam gadget kita, manusia secara umum cenderung untuk mencari hiburan daripada untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang berbagai hal. Saya tidak menyuruh kamu untuk menghilangkan gadget dalam kehidupan kamu, tapi kontrollah diri saat menggunakannya dan batasi waktu kamu dalam penggunaannya. Karena ketahuilah, terlalu banyak menggunakan gadget akan membuat kamu semakin banyak membutuhkan hiburan. Dan semakin banyak kamu menghibur diri dengan sesuatu yang instan dan sederhana, kamu akan semakin meningkatkan dopamin kamu dengan cara yang instan. Dan dopamin instan bukanlah hal yang positif bagi otak seseorang. Dengan menghilangkan smartphone dalam jangka waktu tertentu, kamu akan berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan cara yang lebih positif dan lebih membutuhkan usaha. Dan inilah yang bisa membuat kamu membentuk sebuah kebiasaan di mana kamu harus memperjuangkan sesuatu untuk bisa mencapai kebahagiaan, yang tentu saja membuat mental dan kemampuan berpikir kamu meningkat. Kebiasaan nomor 11 yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih cerdas adalah dengan permainan yang bisa merangsang otak untuk berpikir. Beberapa permainan yang bisa kamu mainkan bisa seperti bermain catur, bermain teka-teki silang, bermain puzzle, dan permainan-permainan lain yang fokus pada ingatan dan teka-teki. Permainan-permainan ini akan berguna atau berfungsi sebagai olahraga atau latihan bagi otak kamu. Kebiasaan yang ke-12 yang bisa membuat kamu menjadi semakin cerdas setiap harinya adalah dengan membiasakan diri untuk berpikir kreatif. Di mana berpikir kreatif yang saya maksudkan di sini adalah saat kamu memiliki waktu luang, kamu bisa menyisihkan waktu kamu untuk
berpikir walaupun kamu tidak memiliki orang lain untuk diajak berdiskusi. Kamu bisa berpikir tentang apa yang ingin kamu raih nantinya, dan kamu juga bisa memikirkan tentang situasi atau peristiwa-peristiwa yang sudah kamu lalui selama beberapa hari terakhir. Kamu bisa mulai untuk berpikir tentang penyebab dari terjadinya peristiwa-peristiwa yang sudah kamu hadapi, respon terbaik yang seharusnya bisa kamu tunjukkan atau berikan terhadap peristiwa tersebut, kemudian solusi yang bisa kamu terapkan untuk memecahkan masalah-masalah dari peristiwa tersebut. Yang terakhir, kamu bisa berpikir tentang respon yang bisa diberikan oleh orang selain kamu jika mereka menghadapi situasi yang kamu hadapi dalam masalah-masalah tersebut. Jika kamu membiasakan diri kamu untuk berpikir kreatif seperti yang saya sampaikan ini, kamu akan membiasakan diri untuk berpikir jauh lebih panjang sebelum kamu bertindak nantinya. Dan juga kamu bisa menjadi orang yang mampu lebih paham bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah atau bertindak dalam sebuah peristiwa yang kamu hadapi di masa depan. Kebiasaan nomor 13 yang mana bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih cerdas dari sebelumnya adalah dengan membuat sebuah target dan mengejar target tersebut. Target yang saya maksudkan di sini bisa berupa sebuah cita-cita jangka panjang maupun tujuan-tujuan jangka pendek yang harus kamu capai dalam kurun waktu tertentu. Kenapa hal ini bisa membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih cerdas? Adalah karena semakin kamu memiliki sebuah target yang jelas dalam kehidupan kamu, kamu akan dipaksa untuk berpikir terkait cara-cara yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai target-target tersebut. Setelah kamu memikirkan hal tersebut, biasanya baru kamu akan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk kamu lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Yang mana mengartikan bahwa kamu akan diperas lebih kuat, entah dari pemikiran, keringat maupun dari tindakan jika kamu memiliki sebuah target yang jelas dalam kehidupan kamu. Kamu tidak akan menghabiskan waktu dengan bersantai atau membuang-buang waktu kamu dengan hal-hal yang tidak jelas dan tidak berguna. Maka buatlah target kamu mulai sekarang. Ada satu hal yang bisa membuat seseorang itu bisa terpenjara dalam pemikiran mereka, yang membuat pemikiran mereka itu terkurung dan menghambat perkembangan kognitif atau kecerdasan mereka, yaitu adalah dengan takut gagal. Jadi, kebiasaan nomor 14 adalah jangan takut gagal. Ketakutan akan selalu membelenggu tindakan kita. Kita akan diselimuti perasaan khawatir jika kita mencoba untuk melakukan suatu hal yang akan membuat kita tidak jadi melakukan hal-hal tersebut, walaupun hal itu adalah hal positif sekalipun. Dengan kata lain, perasaan takut inilah yang seringkali membuat kita tidak berani untuk bertindak dan mempelajari hal-hal baru yang sudah ada di depan kita. Karena ketahuilah, peluang peningkatan diri yang paling cepat adalah sebuah kegagalan. Semakin beraninya kita untuk menjadi orang yang gagal atau gagal dalam sebuah tindakan, semakin banyak pula peluang yang kita dapatkan untuk mengerti tentang hal-hal tersebut karena kita berani untuk mencobanya walaupun kita gagal nantinya. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh orang yang selalu takut terhadap kegagalan. Maka dari itu, jangan tutup dirimu untuk peluang-peluang yang bisa kamu
raih dan perjuangkan, karena setiap pengalaman, bagaimanapun bentuknya, selalu mengarahkan kita menjadi orang yang lebih cerdas dan lebih kuat. Kebiasaan nomor 15 adalah skepticism. Ada sebuah hal yang saya dapatkan saat saya belajar tentang filsafat di bangku kuliah dulu, di mana hal tersebut adalah skeptical doubt atau skepticism. Jadi, skeptis itu adalah sebuah kebiasaan untuk selalu mempertanyakan apa yang terjadi di sekeliling kita. Entah itu sebuah peristiwa maupun sebuah pertanda akan terjadinya sebuah peristiwa. Mungkin ini yang bisa membuat orang memiliki intuisi yang cukup tinggi. Karena orang yang selalu mempertanyakan apa yang mereka lihat dan apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap mereka akan membuat mereka bisa menebak apa yang akan terjadi jika beberapa pertanda muncul di depan mereka. Orang dengan kebiasaan untuk selalu bertanya-tanya juga akan memiliki kecenderungan yang sangat sedikit untuk terkena manipulasi dari orang lain di sekeliling mereka. Karena mereka pasti mencerna dan berpikir tentang alasan orang tersebut untuk mendekat dan melakukan interaksi dengan mereka. Ya, walaupun semua hal ini harus dibarengi dengan husnuzon atau prasangka baik. Maka dari itu, mulailah untuk menjadi sedikit lebih skeptis dan tanyakan semua yang kamu lihat tanpa langsung menelannya secara mentah-mentah. Dan kamu akan menjadi orang yang jauh lebih cerdas dan bijaksana daripada kamu yang sebelumnya. Kebiasaan yang ke-16 untuk menjadi orang yang lebih cerdas adalah membiasakan melihat peristiwa lebih dari satu sudut pandang. Manusia secara umumnya, secara normalnya, atau orang awam secara umumnya, selalu hanya melihat sudut pandang dari sebuah peristiwa atau masalah dari sudut pandang mereka secara pribadi. Dan orang cerdas tidak pernah melakukan hal tersebut. Mereka bahkan bisa melihat seseorang yang dilihat oleh orang secara umum salah, bisa mereka anggap benar. Karena mereka berusaha untuk melihat masalah dari sudut pandang orang yang dianggap sebagai orang yang salah oleh masyarakat umum. Dan ketahuilah, tidak semua orang mampu untuk melihat sudut pandang lebih dari dua sudut pandang. Orang selalu melihat bahwa merekalah yang menjadi aktor utama dari kehidupan ini. Merekalah yang menjadi pusat gravitasi alam semesta ini. Makanya kadang kita bisa melihat entah kenapa seseorang bisa bertindak atau bersikap seperti merekalah yang paling disakiti oleh orang lain atau oleh diri kita sendiri. Dan ketahuilah, orang yang seperti itu tidak mampu melihat peristiwa dari sudut pandang lebih dari hanya sudut pandang diri mereka secara pribadi. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh orang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Kebiasaan nomor 17 adalah dengan membiasakan diri untuk berdiskusi. Diskusi adalah sebuah cara yang sangat ampuh untuk bisa membuat kita menjadi orang yang lebih cerdas secara kognitif maupun secara emosional. Karena kecerdasan emosional kita bisa dilatih saat kita harus bisa menguasai diri kita saat kita diserang secara tidak terhormat oleh lawan bicara kita, dan kita juga harus mampu untuk mengontrol diri kita untuk tetap bersikap sopan saat kita terlalu beremosi atau berambisi untuk mengalahkan lawan bicara kita.
Untuk sisi kognitif, tentu saja dengan berdiskusi kita akan mencoba dan belajar untuk melihat sebuah peristiwa yang kita diskusikan dengan lebih dari satu sudut pandang. Berdiskusi juga akan mengajarkan kita cara untuk menghargai orang lain. Maka dari itu, lebih seringlah berdiskusi, bukan bergosip. Kebiasaan yang ke-18 yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih cerdas adalah dengan mengunjungi tempat baru. Mungkin dampak yang diberikan terhadap otak manusia dari mengunjungi tempat baru tidak sebanyak yang didapatkan saat seseorang membaca buku. Tapi dengan mengunjungi tempat baru, kita akan merasakan perasaan-perasaan positif yang jauh lebih besar dari saat kita mengunjungi tempat-tempat yang biasa kita kunjungi sebelumnya. Hati kita akan merasa lebih bahagia, lebih ceria, dan lebih tenang. Karena pemandangan yang kita lihat berbeda, dan perasaan yang kita dapatkan pun berbeda. Hal inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang bisa dengan lebih terang mencerna sebuah situasi atau hal-hal yang ada di sekeliling kita. Karena dengan perasaan takut, pemikiran kita akan terbelenggu dan pemikiran kita tidak akan terbuka luas. Maka dari itu, kita tidak bisa menghilangkan dampak dari emosi yang kita miliki terhadap kemampuan kita atau perkembangan kita dalam menjadi orang yang lebih cerdas. Dan itulah manfaat dari mengunjungi tempat baru ini. Kebiasaan yang ke-19 adalah dengan membiasakan diri membuat mind map. Mind map itu sendiri diciptakan oleh seorang ahli bernama Tony Buzan, di mana Tony Buzan menyampaikan bahwa proses mind map itu adalah melihat aspek-aspek yang dibutuhkan dari terjadinya sebuah peristiwa jika kita ingin melihat akar dari sebuah masalah yang kita hadapi. Kamu bisa membuat mind map saat kamu ingin mencapai sebuah tujuan dalam hidup kamu. Misalnya saat kamu ingin menjadi seorang pelukis. Maka ambillah pulpen kamu dan gambar sebuah titik di tengah yang mana merupakan sebuah pusat dari tujuan kamu, yaitu menjadi seorang pelukis. Gambarlah beberapa garis di sekelilingnya dengan mengarahkan panah ke arah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelukis, seperti objek yang dilukis, kanvas, kemudian cat air, dan sebagainya. Proses ini akan membuat kamu menjadi orang yang berpikir lebih teratur dan pemetaan dalam pikiran kamu menjadi lebih terstruktur dan jelas. Kebiasaan yang ke-20 adalah dengan bergaul dengan orang yang cerdas. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bergaul dengan tukang parfum akan membuat kita ikut menjadi terkena harumnya. Begitupun jika kita bergaul dengan orang yang cerdas. Kita akan diasah setiap hari untuk berpikir dan bertanya-tanya. Karena orang cerdas selalu memunculkan ide dan kata-kata yang selalu membuat kita dipaksa untuk berpikir lebih banyak untuk bisa mengikuti pembicaraan yang mereka lakukan. Untuk bisa nyambung berbicara dengan mereka saja membutuhkan proses berpikir yang cukup matang. Apalagi untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek bersama mereka. Kebiasaan yang berikutnya yang bisa kamu terapkan untuk bisa menjadi orang yang lebih cerdas adalah dengan menerapkan semua ilmu yang sudah kamu dapatkan sebelumnya. Karena ilmu itu adalah sumber dari kecerdasan.
Dengan banyaknya ilmu, kita bisa memiliki lebih banyak alternatif pemikiran atau sudut pandang yang kita bisa ciptakan dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Menerapkan ilmu yang kita dapatkan juga akan membuat kita semakin ingat dan sulit lupa tentang ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kebiasaan yang ke-22 untuk menjadi orang yang lebih cerdas adalah dengan menantang dirimu sendiri. Yang saya maksudkan dengan menantang diri sendiri adalah keluar dari zona nyaman. Tidak takut untuk mencari perubahan dan tidak takut untuk mencapai tujuan yang terlihat mustahil bagi diri kita. Mungkin disinilah dimana pola pikir growth mindset itu paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan kita. Karena semakin kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita, semakin kita tidak mengkotak-kotakkan diri kita, dan semakin kita berani untuk menantang diri kita yang saat ini, akan membuat kita menjadi orang yang jauh lebih cepat untuk berkembang daripada sebelumnya. Menantang diri untuk keluar dari zona nyaman, entah dengan mempelajari hal-hal yang belum pernah kita pelajari, atau keluar dari lingkungan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bisa membuat kita memiliki tekanan-tekanan yang lebih tinggi daripada yang kita dapatkan sebelum kita mulai untuk menantang diri. Mulai untuk menantang diri akan membuat kamu berpeluang untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas, perkembangan yang lebih cepat, dan juga kematangan emosi yang jauh lebih cepat. Maka dari itu, tantanglah dirimu dan jangan batasi dirimu dari tujuan-tujuan yang jauh lebih tinggi. Kebiasaan yang berikutnya adalah dengan melakukan hobi yang produktif. Memiliki hobi itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Karena hobi bisa sangat bermanfaat untuk kestabilan emosi kita dan kesehatan mental yang kita miliki. Namun memiliki hobi juga kadang membuang-buang waktu. Kadang hobi yang kita lakukan justru tidak sebermanfaat itu bagi perkembangan kecerdasan kita. Justru beberapa hobi justru negatif untuk kita jika kita terlalu sering lakukan. Maka dari itu, berusahalah untuk mengarahkan hobi kita ke arah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi diri kita. Beberapa hobi yang bisa kamu terapkan adalah membaca novel, menulis diary, bermain teka-teki silang, bermain alat musik, melukis, dan sebagainya. Hobi-hobi itu pasti akan bisa menunjang perkembangan kamu, sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih cerdas dari sebelumnya. Kebiasaan terakhir yang bisa kamu terapkan untuk menjadi orang yang lebih cerdas adalah dengan membiasakan diri untuk meluangkan waktu dengan menyendiri dan berpikir. Karena memang tidak bisa dipungkiri, orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata memiliki kecenderungan untuk selalu memilih untuk sendiri dan berpikir lebih banyak daripada orang kebanyakan. Kamu bisa menerapkan apa yang mereka terapkan, yaitu mengambil waktu kamu untuk sendiri dan memikirkan tentang apa yang sudah kamu lalui dan memikirkan tentang berbagai hal yang menurut kamu penting dalam kehidupan kamu. Entah itu tentang sebab akibat, pertanyaan-pertanyaan kognitif, maupun mimpi-mimpi yang ingin kamu capai nantinya. Maka dari itu, menyendirilah, berpikirlah, dan merenunglah. Tapi jangan terlalu banyak, karena manusia
memang diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih untuk orang-orang yang sudah membantu saya dalam penelitian untuk membuat video ini. Sekian dari program Diri. Wassalam.